Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andialia Mina Maharani Sujaya dengan NIM 2104095000008 dari kelas 21B Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini, pengantar pendidikan yaitu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai educandum. Baiklah, langsung saja kita bahas. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan mempertanyakan dirinya, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Adapun istilah lain dari manusia adalah Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus, dan Homo religius, atau animal rational, animal symbolicum, dan animal educandum. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Manusia mampu menembus dan mengatasi batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, kata hati. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, tanggung jawab. Kesediaan menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Yang kelima, rasa kebebasan. Perasaan yang dimiliki manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu. Yang keenam, kewajiban dan hak. Dan yang ketujuh, kemampuan menghayati kebahagiaan. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Pentingnya hakikat anak sebagai manusia. Yang pertama, anak merupakan salah satu unsur atau komponen sistem pendidikan. Yang kedua, urusan utama pendidikan adalah manusia. Hakikat anak sebagai manusia. Yang pertama, anak manusia ketika lahir dibekali bermacam-macam potensi. Yang kedua, anak adalah calon manusia yang dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, dalam mengembangkan dirinya, ia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok. Kenapa manusia membutuhkan pendidikan? Karena anak manusia lahir dengan bermacam-macam potensi. Agar potensi sebagai modal dasar dapat berkembang, maka perlu bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang-orang yang bertanggung jawab. Pendidikan bertujuan membantu mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya berarti penyampaian pengetahuan, tapi merekomendasikan nilai-nilai. Manusia tidak akan menjadi manusia kalau tidak dibesarkan dalam lingkungan manusia. Dimensi-dimensi kemanusiaan. A. Manusia sebagai individu. Pertama, tidak ada orang yang dilahirkan yang sama persis. Yang kedua, setiap orang ingin mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, pikiran, perasaan, pilihan, dan perilakunya. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Anak menemukan akunya, membedakan antara akunya dan aku-aku lain yang ada di sekitarnya. C. Manusia sebagai makhluk beragama. Pertama, sejak dulu manusia percaya ada kekuatan di luar dirinya, di luar alam ini. Yang kedua, manusia pada dasarnya Homo religius. D. Manusia sebagai makhluk sosial. Pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum. Secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku, tetapi perilaku mana yang dapat terjangkau oleh pendidikan? Karena hewan pun adalah makhluk yang berperilaku. Dalam hal ini, Profesor Honstam mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk sebagai berikut. Pertama, anorganis. Yang kedua, organis atau nabati. Yang ketiga, hewani. Keempat, manusiawi. Dan yang kelima, mutlak. Manusia harus dididik. Beberapa asumsi yang
melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu pertama, prinsip potensialitas, yang kedua, prinsip dinamika, yang ketiga, prinsip individualitas, dan yang keempat, prinsip sosialitas. Kesimpulan dari materi manusia sebagai edukendum yang saya bawakan adalah manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik, karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali. Bayi yang baru dilahirkan berada dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan. Ia memiliki ketergantungan yang sangat besar sesuai dengan tugas yang akan diembannya nanti di kemudian hari. Hanya kemampuan-kemampuan tersebut masih tersembunyi, masih merupakan potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Disinilah perlunya pendidikan dalam rangka mengaktualisasikan potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi kemampuan nyata. Dengan bekal berbagai potensi itulah manusia dipandang sebagai makhluk yang dapat dididik. Bertolak dari pandangan tersebut, secara implisit terlihat pula bahwa tidak mungkin manusia dipandang sebagai makhluk yang harus dididik apabila manusia bukan makhluk yang dapat dididik. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.